Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta, Prosa Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan pengenalan lapangan persekolahan nomor 1 atau biasa disingkat dengan PLP1. Nah, sebelum masuk ke bagian laporan, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Eko Priyanto selaku DPL dosen pembimbing lapangan, kedua Ibu Kusmiati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bundong, ketiga ada Ibu Siti Kayati dan Ibu Faktur Rohman selaku guru pamong atau guru penanggung jawab kami di lapangan persekolahan atau di SMP Negeri 1 Bundong, dan yang terakhir kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Bundong yang telah banyak membantu kami. Nah, untuk informasi alamatnya, SMP Negeri 1 Bundong ini terletak di Dusun Lembu, Banjarjo, Gunung Batu, Yogyakarta. SMP Negeri 1 Bundong ini memiliki visi dan misi tentang bertakwa, cerdas, unggul dalam prestasi, santun dalam berbakti, nyata dalam berbakti. Untuk misinya, melaksanakan kegiatan peningkatan ketakwaan. 2. Ada melaksanakan pembelajaran PAIKEM. 3. Melaksanakan kegiatan tambahan atau les. 4. Melaksanakan pembelajaran IT. 5. Melaksanakan peningkatan budi pekerti. Yang terakhir ada melaksanakan kegiatan kecakapan hidup atau lifestyle. Tujuan dari SMP Negeri 1 Bundong ini ada meningkatkan iman dan takwa. Kedua, meningkatkan capaian cita nilai rata-rata UN. Ketiga, ada meningkatkan peringkat sekolah tingkat kabupaten. Keempat, ada menjuarai lomba akademik atau olimpiade. Kelima, ada memiliki prestasi olahraga. Keenam, memiliki grup band yang profesional tampil. Yang ketujuh, ada menjuarai MTQ. Dan tujuan terakhir adalah memiliki LCD setiap ruangan kelas. Selanjutnya ada informasi tentang guru-guru atau tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di SMP Negeri 1 Bundong. SMP Negeri 1 Bundong ini memiliki 44 tenaga pendidik yang dalam background latar belakangnya sudah minimal S1. Yang kedua, ada 12 tenaga pendidikan ini yang membantu proses pembelajaran atau kita sebut di bagian TU, kebersihan, penjaga, tukang kebun, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pendidik, peserta didik dalam angkatan 2019-2020 ini. SMP Negeri 1 Bundong memiliki 640 siswa yang dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1-nya memiliki 216, kelas 2 memiliki 214, ini terakhir kelas 3 memiliki 215 siswa. Nah, masuk ke bab 3. Bab 3 ini adalah hasil dari kegiatan PLP1 atau hasil kerja dari selama kami 3 hari mencari informasi di SMP Negeri 1 Bundong. Yang pertama adalah budaya atau kultur sekolah. Dari hasil pengamatan kami menemukan budaya SMP Negeri 1 Bundong ini bisa disingkat sebagai budi tatas. Apa itu budi tatas? Budi tatas adalah dari B sendiri dalam artian bersih, U dalam artian unggul, D dalam artian disiplin, I dalam artian inovatif, T takwa, A aman, T taat, dan A antusias. Yang terakhir S adalah sopan santun. Itu tadi budaya budi tatas. Itu budaya yang hendak dipahami, dimengerti, diresapi dalam hati, ikhlas melaksanakan tanpa harus diawasi dan dipaksa. Budaya sekolah ini merupakan ciri khas warga SMP Negeri 1 Bundong yang melekat dalam diri masing-masing individu, baik dalam kedinasan sekolah maupun di luar kedinasan sekolah. Maksudnya di sini akhirnya adalah budaya itu tetap dipegang walaupun di luar sekolah dan terlebih lagi di dalam sekolah. Namanya dilakukan atau diresapi oleh setiap warga, ya berarti adalah seluruh warga, seluruh masyarakat yang ada di dalam SMP Negeri 1 Bundong, tak terkecuali guru dan pada tenaga kependidikan.
Yang kedua, bab B ada deskripsi tata kelola sekolah. Ini bisa dilihat di sini. Nah, dari atas di sini ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan garis putus-putus. Ini dimaksudkan garis kerjasama antara kepala sekolah dan dewan sekolah. Dewan sekolah itu adalah dewan pengawas. Jadi apapun kebijakan dari kepala sekolah itu dikonsultasikan atau dirembuk dulu, didiskusikan dengan dewan sekolah. Nah, kalau kepala sekolah sudah mengeluarkan kebijakan atau peraturan atau apapun itu, pasti melewati TU dulu, tata usaha. Di tata usaha ini bagian pengesahan dari apapun yang dikeluarkan dari kepala sekolah, terlebih lagi dalam bentuknya dokumen, dan melewati TU dulu untuk pengesahan atau kalau kita jumpai di lapangan stempel, tanda tangan dan lain-lain. Dilihat di sini. Ini akan selanjutnya turun kepada kepala urusan. Nah, ini ada 8 kepala urusan di SMP Negeri 1 Pundong. Nah, dari kepala urusan ini setelah masuk ke bagian tiap-tiap kepala urusan, masuk ke wali kelas, dan wali kelas akan menyampaikan kepada guru pengajar. Maksud turun di sini adalah garis komando, garis sambung ini adalah garis komando, yang ini adalah garis kerjasama. Ketiga, ada deskripsi dan peraturan tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Pundong. Nah, di SMP Negeri 1 Pundong ini selambat-lambatnya siswa harus datang minimal 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang kedua, piket. Kalau misalkan dalam kelas ada jadwal piket, harus datang lebih awal. Yang ketiga, setiap siswa wajib berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan sekolah. Bajunya tidak boleh dikeluarkan, memakai sepatu hitam, terus rambutnya rapi, terus memakai seragam yang sudah ditentukan hari-harinya, terus tidak ibaratnya seragamnya tidak dicoret-coret. Terus yang keempat tadi ada siswa wajib memakai sepatu berwarna hitam. Terus 5, dilarang meninggalkan kelas saat jam pelajaran dimulai tanpa izin guru. Nah, kalau siswa SMP Negeri 1 Pundong mau meninggalkan kelas, mau ke toilet, harus seizin guru di waktu jam pelajaran masih dimulai. 6, ada bersikap sopan santun, menghargai semua warga sekolah. Nah, sopan santun ini bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada tenaga kependidikan, tapi juga kepada sesama siswa harus bersikap sopan santun, saling menghargai satu sama lain. Yang ke-7 ada ikut menjaga 9K. Apa itu 9K? 9K adalah ketertiban, keamanan, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan. Yang ke-8 ada setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah. Luar kegiatan belajar mengajar atau setelah di masyarakat pun siswa SMP Negeri 1 Pundong harus menjaga nama baik sekolah dari misalkan kejahatan, nama keburukan apapun itu, siswa wajib menjaganya walaupun sudah pelajaran atau tidak ada jam pelajaran atau tidak berada di lingkungan SMP Negeri 1 Pundong. Siswa dan warga sekolah setamanya harus menjaganya. Dan ada pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi. Nah, dari ke-8 tadi ada, kalau yang nomor 9 ini kalau salah satunya aja tidak menjaga tata tertib, yang ke-9 adalah pemberian sanksi. Keempat, ada identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama ada jelas supaya upacara bendera setiap hari Senin, terus upacara memperingati Hari Pahlawan, terus kalau briefing guru itu dilakukan dalam koordinator kepala sekolah, dalam artian briefing rutin mingguan ada juga dalam masing-masing kepala urusan. Terus ada juga briefing dari semua kepala urusan kepada kepala sekolah, ada juga
Kalau misalkan ada briefing dadakan pun atau rapat dadakan, kalau kepala sekolah menghendaki akan dilaksanakan, atau dari dewan sekolah atau dari dinas yang meminta mengadakan briefing di sekolah tersebut. Yang kelima, ada identifikasi kegiatan rutin berupa kokurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Terdapat 14 mata pelajaran akademik yang ada di SMA Negeri 1 Pundong. Di antaranya yaitu IPA, Matematika, Bahasa Inggris, IPS, PAI, Penjaskores, Bahasa Jawa, PKN, PKK, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Katolik, Pendidikan Kristen, dan Pertanian, dan Seni Budaya. Dapatkan di sini yang unik ya, bimbingan konseling di dalam SMA Negeri 1 Pundong ini sudah masuk ke dalam ruang kelas, walaupun bisa bukan dibilang sebagai mata pelajaran, tapi ada jam masuk ke dalam kelas. Selanjutnya ada kegiatan kokurikuler. Kegiatannya biasanya ada kunjungan museum, manasik haji, kunjungan ke gereja bagi yang non muslim, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, kunjungan ke tempat budaya. Biasanya dilakukan oleh siswa kelas 2, kelas 1 yang belum dipusingkan dengan ujian. Terus ada kegiatan ekstrakurikuler yang paling tinggi di sini, atau bukan paling tinggi, paling banyak prestasinya. Nomor 1 ada pencak silat, bola basket, voli, kepramukaan. Kalau kepramukaan sifatnya wajib, drum band. Terus ada lagi tari, karawitan, hadroh, paduan suara, PMR, tonti, bulu tangkis, rohis, sepak bola, sepak takraw, dan tenis meja. Terus ada deskripsi praktik kebiasaan positif di sekolah. Kebiasaan positif di sekolah SMA Negeri 1 Pundong ini saya sangat acungi jempol. Setiap pagi sebelum memasuki area persekolahan, nah dari sini siswa itu diarahkan masuk ke sekolah satu pintu gerbang. Nah di samping pintu gerbang itu ada bapak ibu guru yang menunggu siswa-siswa. Nah mereka masuk ke dalam lingkungan sekolah itu berjabat tangan atau salam sopan kepada bapak ibu guru yang menunggunya. Yang kedua ada sebelum pelajaran dimulai itu 30 menit siswa-siswa semuanya serempak melakukan tadarus bersama. Yang keempat, melakukan sholat duha di jam 9. Yang kelima adalah para siswa dibiasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Nah, dari budaya-budaya di sini juga diterapkan budaya hidup bersih, budaya tentang kebersihan sangat digalakkan, terutama adalah ketakwaan kepada agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada saran boleh dikirimkan langsung di email saya, atau bisa juga ke WhatsApp saya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.